A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh hadirin yang menyaksikan bersama-sama bincang kita kali ini, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang seperti selalu kita pinta, ya, selalu kita harapkan, ya, memberikan bagian yang menentukan kehidupan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Setiap pagi kita berharap bahwa kita diberikan kesempatan, ya, untuk memperdalam, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu penguasa atas langit dan bumi, bahwa Allah itu memberikan pengaturan dan pemeliharaan dalam kehidupan, ya, sehingga dengan itu kita berharap kita mendapatkan kenikmatan, kesehatan, ya, kemudian perlindungan, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak kisah, ya, banyak kisah sejarah yang memberikan pengertian kepada kita untuk berhati-hati dalam hidup, ya. Seberapa pun kepandaian kita, sekuat apapun, ya, diri kita, ya, seterampil apapun kita, ya, kita akan selalu berhadapan dengan banyak godaan dan ketetapan, ya. Untuk itulah maka kita minta Allah memberikan kita kekuatan juga perlindungan. Banyak dalam sejarah itu disampaikan orang-orang soleh, orang soleh dekat dengan Quran, ibadahnya banyak, ya. Dan banyak juga yang tergerincir karena merasa bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri, ya. Ternyata hidup itu yang sangat ditentukan, yang sangat menentukan prosesnya itu adalah bagaimana kita itu selalu berada pada jalan-jalan yang diperintahkan, selalu bisa menerima ketetapan-ketetapan yang mengiringi perjalanan kehidupan kita, ya. Nah, kemudian mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan dari berbagai godaan. Itu juga yang kemudian sering diingatkan kita berkali-kali di surat Al-Fatihah, ya. Kita disuruh memulai kehidupan ini dengan ta'awudz, minta perlindungan, ya, minta perlindungan, ya, kepada Allah dari berbagai godaan, ya, dalam perjalanan kita. Kemudian basmalah, ya, kita hidup dengan nama Allah, bukan atas nama kita, bukan untuk diri kita, bukan sekadar mendapatkan kemanfaatan, ya, namun atas nama Allah, menjadi wakil Allah untuk menampakkan seberapa besar pengaruh, ya, dari kebenaran, seberapa luas, ya, pengaruh dari kebaikan, ya. Nah, kenapa? Karena tadi kita diberikan fasilitas Rahman
Ar-Rahim, ya, yang kemudian menjadikan manusia itu sangat menyadari bahwa manusia itu tidak punya apa-apa, bahwa ketika manusia itu bisa berkembang sedemikian rupa, ya, itu ya karena terhubung, bergantung pada Allah. Maka satu saja yang kepingin kita sampaikan kepada Allah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk takdim, sebagai bentuk bagian yang manusia itu menyadari bahwa manusia itu bukan apa-apa dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita itu hidup itu, ya, untuk memberikan semua, ya, memberikan bagian apa, respon dari semua yang diberikan Allah kepada kita. Itu kita sampaikan iyyaka na'budu, kami akan menyembah. Itu saja masih diikuti iyyaka nasta'in, maka tolonglah kami. Ibu bapak rahmatullah, marilah kita cermati, ya, cermati. Saya pribadi itu ketika ada pada sebuah apa ya, kondisi kehidupan yang barangkali menurun atau terhenti, ya, atau merasa terbebani, ya, dan bagaimana kita membangkitkan kehidupan itu paling mudah itu memaknai kembali gambaran tentang Ramadan, ya. Maka itu yang kemudian menjadi judul, ya, Ramadan. Ramadan, ya, itu sebuah gambaran kehidupan yang produktif, dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Ya, jadi Ramadan itu dihadirkan setiap tahun untuk memberikan gambaran, ya, produktivitas hidup. Ya, produktivitas hidup. Kenapa? Ya karena waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas, waktu kita itu hanya sebentar lah, ya, mampir minum kalau bahasa orang Jawa begitu. Sehingga kita harus memahami, ya, bahwa hidup itu harus produktif. Produktif itu sebuah kondisi yang ketika kita beramal menghasilkan amal yang lain, ya, terus tersambung, tidak terputus-putus, tersambung. Nah, kita akan perhatikan, karena kita berbicara tentang pembangunan karakter, kita akan perhatikan apa saja yang Ramadan itu isyaratkan kepada kita, amal-amal yang akan menguntungkan dan dilipatkan, kemudian akan menjaminkan kehidupan kita menjadi mudah, lapang dan berkah, ya. Itu sehingga kita akan tahu apa yang kemudian harus dibiasakan, ya. Yang pertama, bahwa Ramadan, ya, memberikan prioritas amal, untuk dijadikan kebiasaan. Agar membangun sikap istiqomah dalam kebaikan, ya, membangun sikap istiqomah, bahwa Ramadan itu memberikan
prioritas amal untuk dijadikan kebiasaan untuk membangun ya sikap istiqomah dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Nah, dua ya, amal-amal yang dinilai di bulan Ramadan. Satu, gembira. Gembira ya, datangnya Ramadan. Dan gembira datangnya waktu buka. Gembira ya. Ternyata gembira itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Gembira itu hal yang sederhana ya, hal yang sederhana. Semua bisa, gembira itu semua bisa ya. Bahkan kadang-kadang spontanitas ya, spontanitas. Namun sekarang pada tekanan-tekanan dunia yang sedemikian rupa, gembira itu menjadi rumit. Gembira itu menjadi rumit. Itu sebabnya kenapa kemudian orang itu sulit bersyukur. Karena orang bersyukur itu pasti gembira ya, jadi gembira itu menjadi bagian yang memang harus dibiasakan. Contoh begini ya, hal yang sederhana. Maksudnya gembira itu sederhana. Ada seorang Arab Badui itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, besok itu yang menghisap siapa? Yang nanya-nanya kita tentang amalan kita. Kata Rasul, Allah. Ya Allah, alhamdulillah, kata dia. Saya senang kalau yang menghisap Allah. Ya, ini orang Badui itu orang yang sangat biasa. Saya senang. Kenapa? Karena Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Dan saya belum pernah melihat kejelekan Allah, katanya. Dia gembira. Nah, kenapa? Bayangkan, saya ini orang miskin, orang biasa, tapi saya juga diberi dua mata seperti orang kaya itu. Saya diberi hidup, saya diberi tangan, padahal saya tidak minta. Kan baik sekali. Saya senang sama Allah itu, gitu. Jadi hal yang sederhana saja. Orang itu melihat wajah saja, ya Allah, orang banyak yang cantik, kenapa aku tidak tercipta cantik, itu jadi rumit. Gembira itu jadi rumit. Kata dia, saya senang ya. Terima kasih ya Rasulullah atas berita yang kau berikan kepadaku. Dia gembira. Jadi setiap kali, ya Allah, Allah itu kok ya, aku tuh aja tidak ngerti loh, kok bisa ya mulut kayak gini kemudian bisa makan. Wah, tenang, Allah itu memang pinter tenang gitu ya. Gembira, semua dia gembira. Itu kalau orang Arab. Ada orang Indonesia, saya ambil dari cerita Gus Bahar. Ada orang Indonesia, orang Gunung Kidul, petani, orang biasa ya, sederhana gitu ya. Tetapi karena dia punya keyakinan bahwa Allah itu memampukan ya, memampukan keinginan hambanya yang kepingin baik. Nah, petani yang orang biasa itu akhirnya bisa ke Mekah, ke Masjidil Haram ya. Dia berhaji ya. Waktu dia lihat Ka'bah, maka Ka'bah itu ditepuk-tepuk. Dia ngomong terus, dia kata saya tuh lihat, itu uang tuh wirid apa? Kok dari tadi gini? Ternyata baru didekati ngomong apa? Ngomongnya, bah Ka'bah, ya. Wes kecilek saya itu sholat, agak ketemu saiki, ya Allah, toh ya Allah, alhamdulillah, kok yuk ketemu mbak kowe toh bah Ka'bah gitu. Dikirain wirid apa? Senang sekali dia. Dan bayangkan ketika kemudian dia pulang, itu dia akan sampaikan, ngerti lah, aku ketemu Ka'bah. Kayak untuk ketemu, aku seneng banget. Tapi, wong aku nek sholat ngadep ketemu tenang. Gitu. Lain lagi kalau orang itu gembiranya dibatasi. Kowe sok nek umroh apa haji, kowe mesti seneng. Kono kuwi to pintune emas, mosok emas. Ya. Orang akan gembira ya, itu pada bentuk-bentuk yang seperti itu. Yang diceritakan tentang gembira hanya tentang dunia.
Ya, kowe nek arep nang masjid to, wis kok sak sekeliling iki barang kabeh, barangnya api-api. To. Kapan ya aku rono iso blonjo? Ya. Orang yang sederhana tadi, pengungkapan bahwa dia itu sangat penting. Saya juga pernah bertemu ya dengan orang yang sangat biasa. Jadi dia buta huruf. Ya, dia suka ya bantu-bantu orang gitu. Kata dia bilang gitu. Bu dia, uang kuwi kok anu ya Bu, kok ndadak susah ya Bu. Padahal Gusti Allah ku wis apik banget to Bu. Nek menurutku to Bu, Gusti Allah ki top tenan. Itu ya sange ora ngerti bentuk wirite apa ya. Gusti Allah ki top tenan lho. Bayangno lho Bu, aku kuwi kerjane gur koyo ngene. Alhamdulillah aku iso nabung daftar haji lho Bu. Kuwi ora karena aku pinter lah ya. Ya, tenan aku wis ngakoni tenan. Gusti Allah ki top tenan kata itu. Dia senang sekali bahwa hidup orang seperti dia yang buta huruf, yang hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan ya. Itu kemudian Allah itu memberikan perhatian sama ya dengan orang-orang yang tidak dia bayangkan ya. Aku saiki seneng Bu. Jadi dia itu umurnya sudah hampir 65. Zaman dulu lebih ya apa 65 apa 70 ijek ngalami zaman saat durung merdeka ya. Aku saiki nek mlaku-mlaku nang Semarang atau lampu ning pirang-pirang koyok swarga ya Bu gitu ya. Orang seneng itu menggambarkan seneng sithike kaya nang swarga ya. Iya kan? Nah, ada orang yang kemudian bola ya Allah lebih kan dia senang sekali. Allah itu memberikan kepadanya sebuah kehidupan yang sangat bisa dinikmati. Itu gembira. Tetapi sekarang itu gembira itu sangat sulit karena definisinya jadi sulit ya. Ya, dia gembira ya, kemudian bisa bersyukur. Seneng nek wis lulus. Bagus ya, durunge lulus ora iso seneng ya. Seneng kok nek wis lulus, dadi juara, bijine apik, ya kan? Seneng nek kemudian entuk kerjaan, ya. Seneng nek kemudian entuk nikah, bojone ayu. Bener ayu ora seneng, ya kan? Aku seneng bersyukur nek dadi menteri. Lha iki syukure terus kapan, ya kan? Sulit sekali bagi kita. Maka ada anak diem aja gitu, kok nggak pernah tersenyum padahal niat baik. Nah, tapi kan besok masih ujian lagi ya kan, kelas 1 itu kamu jangan gembira, kamu masih panjang kehidupan kamu masih kelas 1, nanti aja ujian kelas 2, ada ujian kelas 3 lagi kan guyu piye. Lah kok guyu iki tekan apa mahasiswa wis kadung ra iso guyu ya. Maka Ramadan tuh suruh gembira. Nah itu saja disalahpahami. Gembira, latihannya loh. Gembira ini disuruh membiasakan sampai setelah Ramadan. Karena gembira itu orang sudah terbuka, bisa bersyukur. Ya kemudian akan ditambah kenikmatannya. Bersyukur itu ditambah kenikmatan. Tadi rasanya kaya neng swarga. Ya, ada orang biasa, ya kayaknya syukur. Bayangkan ada orang biasa, ya diajak buka neng rumah makan Padang, nah, rumah Padang sederhana. Maka dia duduk, ya Allah, koyok neng swarga ya Bu, koyok neng swarga. Bagi dia wah, peluangnya banyak ya untuk bisa menikmati surga itu ya tadi. Itu gembira. Lah kita tuh buka syaratnya. Senang ketika waktu buka ya. Anak-anak tuh kalau dulu kan seneng banget ya, ada dul nunggu dul itu kemudian nunggu wah melayu seneng. Sekarang itu wis adan belum boh ngono geger kok anak adan kan yo krungu kan gitu ya. Lebih menposo ngono adan terus ngombe kan bar gitu. Itu salah, kudu gembira madarani lebih kudu gembira. Maka sebenarnya bocah-bocah buka jangan betul diem ribet gitu ya. Kuwi sing bener kuwi sing kuwi ya. Gembira ya. Maka bagian saya sering sampaikan melatih puasa anak-anak itu perhatikan gembiranya. Jadi jangan dia gembira, kok kamu ikut seneng, kamu kan nggak puasa gitu. Itu nggak bener. Gembira itu adalah bagian itu. Makanya saya itu paling
Karena sama anak-anak sekarang itu saya juga ada ini, misalnya ada anak tidak benar dibiarkan nangis, biar ngerti sendiri, nangis itu membuat luka, ya membuat luka. Nah luka-luka yang banyak itu yang kemudian sulit mengangkat kegembiraan seseorang, ya karena dia nanti anak itu ya ngerti permen, itu kan seneng, ya ngerti permen. Jika dulu boleh apa gitu, enggak bisa gembira. Segala sesuatu yang kemudian dilihat itu tidak bisa menggembirakan. Itu sebabnya kemudian tidak bisa bersyukur, juga tidak merasakan tambahan kenikmatan, ya gitu. Hati-hati gembira, dan gembira itu bentuknya terlihat, ekspresi. Ada orang yang bertanya begini, Bu Diah, kan saya itu orang bilang wajah saya itu sinis, wajah saya itu apa sih, jutek, ya jutek apa judes, ya judes. Tapi menurut saya kan yang penting hati saya tidak begitu. Allah Maha tahu. Itu nggak boleh. Ya karena gembira kita itu hidup atas nama Allah. Yang namanya gembira sampai dikatakan idza wujudul muslim soheh. Barang siapa bisa mewujudkan, menampakkan, orang lain bisa merasakan wujud dari kepribadian muslim, wajadatu mahu asbabun najah. Itu akan jadi sebab turunnya rahmat, sebab turunnya berkah, sebab kemenangan. Nah, jadi harus dilatih, harus tampak gembira, gitu ya, harus tampak gembira. Nah, itu menjadi bagian yang perlu kita pahami. Ini rapot loh ya, rapot Ramadan tuh gembira. Itu ternyata nggak ada sederhana. Karena apa? Kita memang lemes, bahkan ada ibu-ibu itu ya, dalam rangka agar bisa gembira, dia bilang gini, Bu Diah, kalau menurut saya kok saya lebih kuat puasa itu malam hari ya. Soalnya kalau siang itu, kalau malam insya Allah saya tuh kuat, Bu, tidak makan tidak minum lah podo. Ya. Kok bisa begitu itu gimana? Nah itu ngambil ininya saja, ya, agar bisa gembira, tidak lemes. Padahal tapi ujiannya itu memang ketika kita berada dalam ketetapan, ya. Kemudian yang kedua, bangun waktu sahur. Kenapa? Waktu inilah Allah, ya, orang-orang yang bangun waktu sahur dengan semangat, maka Allah akan menyegarkan jiwanya. Menyegarkan jiwa. Nah, kesegaran jiwa itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu punya apa namanya jiwa yang kokoh, ya. Bangun waktu sahur. Nah, ini kalau tidak ada pada ketetapan Ramadan kan kita tidak tahu. Oh, dinilai loh itu bangun waktu sahur. Makanya saya bilang kalau ada TK, ada dan sebagainya, programnya itu tidak puasa dirutnya gini, bangun waktu sahur. Ya. Nah, digugah tidak mau, ya gurunya lah yang bangunkan, ya pakai apa namanya voice note, ya direkam lah. Kan anak kecil nggak kayak itu rekaman apa bu guru sendiri kan ya tekon ngono, semoga ada suaranya guru nih, bangun waktu sahur. Nah ini kenapa? Ini yang jatuh sayang dengan gembira, ya. Saya sering menyampaikan begini, kita itu misalnya mau piknik sekolah, piknik RT, piknik keluarga gitu. Persiapannya sampai malam mesti ibunya, ya kan. Ada masa arem-arem, ada makanan, mata dan sebagainya, ya. Wah biar kelihatan serius nulis di grup. Akhirnya selesai jam 1.30. Mau memberitahukan agak turu jam 1.30 itu, iya kan. Nah, wah sedang tidur, yang lain tiba ya turu persiapan, ya kan. Besok terlambat, apakah kemudian terlambat? Tidak, dia bangun pagi 3:30 sudah bangun. Karena apa? Gembira. Ya, dengan kata lain, kalau kita tidak bersemangat bangun sahur, tidak menerima ketetapan itu memang tidak gembira. Jadi ukurannya itu begitu, gembira. Dan itu memang harus dihadirkan bahwa itu apa namanya bagian yang kita tuh kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu ya menjadi bagian harus dilatih. Maka ya diceritakan banyak hal, ya banyak hal agar kehidupannya menjadi mudah. Ya, agar kemudian apa namanya diberikan
cahaya ya di dalam kehidupannya, dibuat orang itu suka ya, dibuat orang itu yang mendekat kepada kita ya, itu menjadi bagian kebaikan ya gitu. Nah, kemudian menata amal. Amal itu harus ditata ya, harus ditata. Kalau tidak ya tidak rapi ya, sehingga kemudian menjadi tidak produktif ya, tidak rapi dan tidak menjadi. Apa amal yang ditata itu ya? Satu, ibadah ya, ibadah ya. Ibadah itu menjadi bagian yang minimal ya, minimal. Jadi Allah itu akan memperhatikan seseorang ya, bahwa orang ini adalah orang yang punya manajemen yang baik, hidupnya tertata sehingga peluang produktivitas menjadi tinggi ya. Itu dilihat dari ibadah. Dulu saya sampaikan apa yang diperhatikan. Yang pertama, orang yang bersegera memenuhi panggilan. Itu orang yang minimal diperhatikan Allah. Bersegera. Panggilan ya, maka kriteria ibadah itu tadi bersegera memenuhi panggilan ya. Unsur tidak bersegera itu ya, itu apalagi kalau contohnya putra itu gampang. Sekarang itu masjid adzan itu tidak semua laki-laki bersegera ke masjid. Itu menunjukkan bahwa amalnya pun pasti tidak punya tatanan prioritas yang baik ya. Karena apa? Menurut mereka sing penting kan sholat, daripada rak sholat besok pun sing tekon ya. Iya kan, kalimatnya itu daripada sampai tidak punya tatanan terus sekali macam-macam. Maka pertanyaannya gini, Budiah, bolehkah kita sholat sebelum waktunya? Sebelum waktunya itu maksudnya itu dia malah gini, Budiah kenapa heran dengan pertanyaan saya? Lagi saya bilang itu jelas menata amal gimana, ndak ngerti ilmunya. Lah kenapa? Saya bilang karena menurut saya daripada terlambat mending sebelum waktunya. Wis ora cetok gitu ya. Itu tidak ada konsep menata amal. Tidak ada konsep menata amal ya. Padahal penataan amal itulah yang kemudian orang itu punya banyak peluang. Kehidupan itu akan mengalami banyak hal dan dia selalu akan bisa keluar ya dari berbagai himpitan itu dengan ilmu yang banyak ya, ilmu yang banyak. Kemudian yang kedua ya, yang kedua zikir. Ramadan itu ya ada ibadah, kemudian bagian besar yang lainnya itu zikir. Ya, bagian besar lainnya zikir. Zikir itu satu, tilawah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya. Sampai ini bentuk oleh Allah kenapa zikir itu diperbanyak di bulan Ramadan, karena kebaikan yang yang besar yang menentukan rezeki kita itu ada di sini malah. Kenapa zikir yang ditunjuk? Karena semua orang bisa ya, semua orang bisa ya. Membaca Al-Quran ya, kemudian wirid ya, kemudian doa ya kan, ada doa sebelum buka. Ini sudah selesai loh, jadi sudah doa apa saja ya. Coba ibu-ibu, doa apa saja. Allah janjikan bahwa orang yang berdoa ya, apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita dapat dalam kehidupan kita itu minimal sesuai dengan doa yang dipanjatkan ya, sesuai dengan doa ya, walaupun nanti ngasihnya kapan tapi itu semua pasti dikasihkan. Nah padahal lali, ndungone kuwi lali, ndonga apa wae lali ya. Maka itu yang perlu kita pahami, doa itu memang harus ditambah ya, doa itu yang harus ditambah. Nah, wirid ini saja di samping kalimat thayyibah ada wirid itu ada wirid Quran ya, wirid Quran ya. Kemudian kalimat thayyibah
dan istighfar itu disendirikan. Istighfar. Sampai nanti pada 10 hari terakhir, ya 10 hari terakhir itu kalau orang itu kan ada suasana 10 hari terakhir itu memang suasana kondisi sudah sampai ya tumpuan macam-macam, apalagi kita masih terhubung dengan dunia yang banyak, ya kan. Wes baru libur, ya, 10 hari terakhir baru libur, hurung golek baju, hurung golek anak-anak, belanja lebaran, itu sudah bikin pusing ya. Nah sehingga Allah itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang harus diperbanyak itu istighfar. Kenapa? Karena salah satu penghalang kehidupan, salah satu yang menjadikan kehidupan kita itu tidak lancar, tidak melaju, itu adalah kesalahan. Ya, saya kasih contoh ya. Ada seseorang itu datang. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu yang berkonsultasi. Saya bilang kalau masalahnya itu perlu saya ungkapkan karena itu penting ya. Saya minta izin untuk mengungkapkannya. Ada seseorang yang posisinya di perusahaan itu sudah cukup mantap ya. Dia memberikan bantuan kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada keluarganya. Namun dia itu selalu disalahkan, positif salah gitu, seolah-olah tidak ada harganya bantuannya itu. Semacam-macam. Coba Bu, kalau tidak ada saya, barangkali itu tidak akan bisa mereka begini-begini gitu. Terus saya bilang begini, Mbak, saya tahu sekarang sumber masalahnya. Kenapa? Karena jenengan itu membantu itu merasa jenengan bisa, bukan karena pertolongan Allah. Jadi itu nanti akan menimbulkan masalah yang panjang kalau kesalahan ini tidak ditutup. Ada satu lagi ya. Jadi ini orang baik, orang berkedudukan, orang pintar gitu ya. Nikah 2 tahun, ya kondisi Ramadan ya, suaminya selingkuh. Itu suaminya itu orang baik. Baik apa enggak baik? Orang baik. Ya jadi wah ngapain gini. Terus tak tanya. Ya, ibunya tak tanya, jenengan masih terlibat kuat dengan orang tua? Ya, orang tua saya malah ikut saya karena yang jamin saya, adiknya ya kan gitu. Saya bilang bagus dengan orang tua. Nah kebetulan yang nganter itu saudaranya. Dia bilang kadang-kadang ngomongnya ketus. Ya mungkin karena banyak masalah. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang membentak. Dan satu lagi saya ingatkan pada ibu-ibu, ada sikap-sikap karena memang dia yang kerja sendiri membiayai, seolah-olah menjadikan orang tua itu pembantu. Disuruh ini, walaupun ada orang tua yang memang bantu. Saya bilang jenengan itu punya sumber masalah yang berat. Ya. Orang yang menganggap, anak yang menganggap orang tuanya itu pembantu, mensikapinya sebagai pembantu, maka dia dilaknat. Yang kedua, ketika jenengan ngomong kasar dan sebagainya melukai orang tua, ya itulah yang akan menjadikan masalah-masalah itu akan beruntun. Kalau toh kemudian cerai dan nikah lagi, belum tentu tidak mendapatkan masalah. Kenapa? Karena sumber masalahnya tidak dihapus. Jadi Ramadan itu Allah memberikan kesempatan, barang siapa minta ampun maka Allah akan mengampuni. Allah turun ke bumi menghapus dosa-dosa orang-orang yang minta ampun. Ya. Sayangnya manusia itu tidak merasa bersalah sampai Allah tuh dengan Rahman dan Rahimnya menetapkan untuk banyak istighfar sebagai bagian yang mendapatkan karunia yang besar. Ya. Apa itu? Selalu diberi jalan keluar setiap ada masalah, ditambah hikmah. Selalu diberi kecepatan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan dan diberi rezeki yang tidak terduga. Istighfar. Dengan kata lain, Allah pengen sampaikan kalau toh kamu tuh tidak bisa baca Quran, tidak bisa yang lain, hanya istighfar, ya, maka dijamin. Apalagi ibu-ibu kalau orang itu seneng istighfar sejak kecil. Wow, itu jalan tol itu hidupnya. Senang istighfar. Jalan tol. Ya. Kenapa? Ya tadi sudah terjaga.
luar biasa rahasia 10 hari terakhir. Makanya kita itu ya, misalnya sama orang tua, dosa yang akan dituntut oleh Allah selalu dibersihkan. Itu sebabnya kita selalu mengalami ujian, ruwet, rasanya tidak lapang. Itu satu dosa anak kepada orang tua. Maka beristighfar, ya Allah, ampunilah dosaku pada orang tuaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yang banyak. Pertanyaannya banyak itu berapa? Kita lihat dulu ya. Kita itu sama orang tua, taruhlah sebelum nikah berapa tahun sama orang tua kita berapa? 20 tahun, maksudnya 20 tahun? 25 ya? 25 tahun. Satu tahun itu, satu tahunnya 365 kali 25 ya, kali 25 itu kalau berbuat kesalahan satu sehari ya. Ya, makanya ketika saya bertemu pejabat-pejabat, saya bilang, Bu, kalau ada orang mengatakan beristighfar yang banyak kamu akan mendapatkan banyak kebaikan, itu di benak kita banyak itu berapa? Saya bilang, angkat tangan yang sesuai dengan angka saya 100, 200, 300, 400, 500, jangan begitu atau buangkannya, katanya. Lah mulai berapa? 10, mulai 10, 10, 20, 30, 40, katanya gini. Ya sudah Bu, diratakan aja 100. Lah kok diratakan dewe ya? Istighfarnya 100. Itu merasa tidak salah. Saya bilang, kemudian saya tanya, kalau kita bicara tentang kebutuhan hidup, mau mulai angka berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Padahal yang namanya kebutuhan hidup berapa juta pun hilang, ya, tuku empeng, tuku ayam hilang, dapat THR. Sampai saking tadi yang namanya saja tidak gembira, ya. Dapat THR 1 kali gaji, rumah saku yo podo wae yo beda. Tapi ya habis seolah-olah istighfar tadi. Bayangkan kalau 10 hari terakhir ini kita bisa sebanyak-banyaknya istighfar, maka orang itu akan mendapatkan lompatan kemudahan yang besar setelah Ramadan. Apalagi itu anak-anak, simpanannya sangat banyak, sangat banyak. Hal yang sederhana, tetapi orang itu ternyata tidak menganggap itu penting karena ternyata apa? Tidak gembira dengan istighfar. Gembira. Bagaimana bentuk tidak gembira itu? Angger istighfar peng 10 wis turu. Astagfirullahaladzim. Ya. Gembira itu ya sedemikian rupa ya. Jadi itu tadi bagian yang perlu saya sampaikan ya. Nah dulu ada kan cerita di zaman dahulu ya, cerita ketika ada seseorang di mana-mana dari kecil ya dia itu beristighfar. Maka karena dari kecil kan dosanya sudah terhapus. Ketika ada seorang syekh itu tidak tahu kenapa dia harus berjalan panjang ya pakai unta, karena masjidnya tutup, maka dia kemudian istirahat di tempat penjual kue. Dia duduk di belakangnya penjual kue, apa yang dilakukan? Dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan ditanya, sejak kapan kamu istighfar? Sejak muda saya istighfar. Ya. Lalu apa yang kamu dapat dari istighfarmu itu? Hampir semua keinginan saya bahkan belum saya ucapkan terpenuhi. Itu istighfarnya bentuknya sudah kebaikan, karena sudah dosanya sudah terhilangkan sejak muda. Dia sudah telat. Nah, makanya anak-anak itu cobalah ya gembirakan dengan itu, karena dengan itu kemudian akan memperbanyak tadi. Nah, ya maka dan menurutmu ada tidak keinginanmu yang belum terpenuhi? Ada, tinggal satu, kata dia. Saya kepengen ketemu imam besar Abu Hanifah. Imamnya itu kaget, itu saya. Ya, itu bagiannya sedemikian rupa ya. Kalau kita belum sampai Imam Abu Hanifah, ya, neng burinya apa dhewe Abdul Ustaz Abu Somad mulai wis mesti jilid-jilid terus selfie ya kan. Ini Imam Abu Hanifah. Itu tadi contoh istighfar yang sudah menghapus dosa. Maka setiap istighfar menghasilkan kemudahan dan kebaikan yang bahkan dia belum mengucap apa yang dia inginkan, Allah sudah berikan. Bukankah itu hal yang mudah? Kenapa tidak dilakukan? Orang tidak bergembira dengan ketetapan untuk beristighfar. Ya, betul. Nah, itu bagian yang diberikan di Ramadan.
ya yang diberikan di Ramadan. Saya sangat saya ditanya kakak saya itu umurnya sudah 80. Nah, gue kok bagi buku istighfar, gue kok pelajarannya kayak gini itu pengajian kamu orangnya sudah tua. Ya enggak ya, muda. Saya berusaha keras memasukkan ya konsep istighfar itu dari anak-anak yang sekecil apapun itu luar biasa. Dicoba bagaimana mereka bergembira akan menghadapi jalan kehidupan yang luar biasa di luar. Karena apa? Dia akan selalu mendapatkan bagian rezeki yang tidak terduga. Ya, bayangkan ada 3 hal, ya. Dia selalu dibukakan jalan, ya ketika menghadapi masalah, jadi digantikan dengan ilmu dan hikmah. 2, cepat dicabut kesedihan, digantikan dengan kegembiraan. Ya, yang ketiga diberi rezeki yang tidak diduga. Ya, kita tuh rezeki ini taruhlah diberi THR ya diduga, ya kan? Dimulai bir. Maka kemarin saya ngisi di Kudus. Ini perkara membaca Quran. Luar biasa rahasia Ramadan itu. Perkara membaca Quran. Quran itu kalau kita khatam sekali, Quran khatam 1 kali itu ya 30 juz. Itu sama dengan 3 juta kebaikan. Ada angkanya, biar agak melek. Ada nolnya. 3 juta kebaikan. Kalau Ramadan itu dikalikan 700. Itu 1 kali khatam. Terdapat angka 2,1 miliar. Rasanya itu wis tak hitung. 2,1 miliar. Itu tabungan. Itu tabungan. Maka saya sering dibilangnya sama anak saya, Pak Yuben sudah tidak ada, saya tidak kerja. Kata anak-anak gini, Umi tidak pernah takut kalau suatu kali tidak punya duit. Saya bilang enggak. Kenapa? Yang Umi tabung belum diberikan ke Umi semua, ya kan? Gitu, iya. Banyak lama. Belum, iya. Yakin aja, gembira saja. Jaminan. Kalau kok tidak gembira dengan jaminan Allah tuh, maksudnya, yang kok nek bener ngono nek ora. Emang ada orang gembira bentuknya gini. Nek bener ora, piye? Bismillah, semangat ini gembira ya. Makanya kalau orang perang saja loh, itu menunjukkan kegembiraannya. Allah Akbar kan gitu. Emang ada perang? Allah Akbar, tembak ya. Makanya kalau kemudian kita tuh khatam 3 kali, nabungnya 6,3 miliar. Kata ibu, semangat Bu. Semangat. Tapi baru tekan rumah menstruasi. Ya, nah tadi udah ada. Ini menata amal. Kemudian menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Ada saya bincang-bincang dengan anak saya. Aku sampai dibilangin sama dosenku, anak saya di hukum pidana Islam. Ya, dia bilang gini, saya itu salut sama kalian karena jurusan kalian tuh tidak dibutuhkan di Indonesia. Tapi kalian tetap mau kuliah di sana. Saya bilang kamu tuh keliru, dosenmu tuh keliru. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tegaknya agama itu dibutuhkan. Kita lihat dulu yang namanya bank syariah, itu nggak ada yang lirik. Semua sedemikian kok. Kowe hati-hati bank syariah, kowe ndak safe ya. Nanti kalau gulung tika begini gitu ya. Wah, arep nang podo-podo. Ya memang bank konvensional itu ono harame ya. Tapi lah bagaimana dia macam-macam. Sekarang BCA pun syariah. Sekarang itu namanya menanam. Maka ketika zaman dulu tuh ya ada seorang kakek umur 85 kan kakek, masa ya walaupun jenenge Joko nih kan kakek tetap Joko nih kakek. Dia nanam kurma. Ada raja yang lagi menyamar, nanam apa kek?
aku nanam kurma, ya, bibit yang paling bagus. Rajanya itu ketawa. Dia katakan, terus kapan kakek menikmatinya? Karena kurma dari bibit itu, ya, itu bisa 20-25 tahun, ya, tidak ada. Aku tidak menanam untukku, tapi aku menanam agar kelak orang tahu bahwa ada bibit kurma unggul. Kalau aku tidak menanamnya, maka orang tidak akan tahu, ya, jenis-jenis bibit itu. Rajanya itu kaget terhadap seorang kakek, ternyata mikirnya sedemikian rupa. Maka kemudian diberikan hadiah emas, ya, di sekantong emas gitu. Kata kakek, tahukah kamu ini yang dinamakan baru menanam sudah berbuah. Ya, itu namanya kata-kata yang hikmah itu kan kayak begitu tuh, ya. Maka menanam kebaikan itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Untuk apa? Ya tadi, kita itu oleh Allah akan dipilihkan masa depan sesuai tanaman-tanaman kita. Ya, tanaman-tanaman. Yang pertama, ya, di Ramadan itu, ya, diberitakan kepada kita, ya, bahwa yang pertama kita disuruh memberi makan orang yang tidak bisa makan. Memberi makan, karena itu nyangkut hidup, nyangkut kehidupan, ya, memberi makan orang yang tidak bisa makan. Dan ini besar sekali. Sudah dulu juga sudah pernah saya ceritakan, memberi makan orang yang tidak bisa makan itu balasannya besar sekali. Nah, menemukannya yang sulit, ya kan. Jadi dulu sudah pernah saya sampaikan, ada orang pemulung istrinya hamil, melahirkannya kembar, butuh biaya yang banyak, ya. Bahkan zaman itu tahun 90 berapa itu biayanya 14.900.000. Dia tidak bisa ngambil isinya, jadi setiap hari bertambah, ya. Kemudian dia sambil dari masjid, kemudian dia berdoa, ya. Ini kemudian dia ada orang duduk, dia jualan gerabah itu, duduk diem gitu, ya. Kita kesel, gerabah segitu banyak. Pak, sudah makan Pak? Belum Mas. Yuk makan Pak. Betul, monggo gitu. Maka dia katakan, ini orang itu burung makan, diajak makan gelem sisa didik, ya, tidak punya uang, ya. Maka diajak makan. Tidak apa-apa Pak, makan sama saya Pak. Tidak apa-apa. Ketika makan, orang itu hanya minta nasi aja, terus minta kuah. Lupa, nggak pakai lauk. Betul, karena bapak dia tahu kita ini saya jajak itu ya nanti, ya. Maka dia nggak berani minta lauk. Nah, karena nggak berani, kemudian dikasih tempe apa tahu Pak? Tempe dikasih tempe sudah. Kata orang itu, Mas, matur nuwun ya Mas. Matur nuwun, sudah memberikan, ya, saya makan. Sudah begitu saja peristiwanya. Tapi memang sampai kepada Allah tadi, mau memberikan bagiannya itu ditemukan dengan orang yang tidak bisa makan. Nah, kemudian dia balik, ada ibu-ibu itu kebanan mobilnya, ditolong. Kata ibu-ibu mengatakan, gawean apa to Mas? Ya ini wis metu-metu. Oh, kula niku tukang rongsok Bu, njikuki barang-barang rongsokan. Oh, ngono. Ya wis ya nang ke kantorku gitu. Bukan dikasih kerjaan, itu masih netral, ya. Suruh bersihkan kantor karena banyak barang-barang rongsokan. Nah, ternyata barang-barang yang ada di kantor itu potongan-potongan besi. Banyak. Sak truk. Ya, karena itu kantornya memang barusan dibangun. Terus diuangkan. Terdapat angka 14.950.000. Itu isyarat Allah itu bahkan menyelesaikan utang yang banyak itu dengan memberi makan. Nah, makanya kita itu harus tahu di sekeliling kita atau sering jalan-jalan, terutama bapak-bapak kalau masjid, pastikan kita tahu dan bisa ini ke sana, ya. Kemudian yang kedua, menyenangkan orang, ya, menyenangkan orang. Kemudian yang ketiga, memberikan
fasilitas, ya, memberikan fasilitas untuk menegakkan din, ya, memberikan fasilitas. Ya misalnya kita tadi ada ada mukena, ada Quran. Saya juga gitu, saya nyoba. Saya itu nyetak buku wirid Quran. Ketika saya cetak hari pertama 1000, 2 hari habis. Saya cetak lagi 1000, 3 hari habis. Saya cetak lagi 1000, sekarang habis. Ya. Tapi Allah memang uji gini. Saya ke tempat ini sih saya tawarkan, ada yang mau ini iya Bu ini, ya dikumpulkan dulu pesannya berapa. Ternyata mintanya 575. Tapi ya tadi Allah itu memberikan, jari ini kamu mau berinvestasi ini Ramadan, sehingga alhamdulillah saya senang sekali ketika kemudian ternyata tidak merasa berat ketika kita itu kan berarti sekitar harus nyetak sekitar 28 juta ya, disalurkan sama Allah. Nah setiap tempat jalurnya 500, 600 gitu ya. Nah itu tadi bagian saya bersyukur sekali Ramadan itu menemukan apa yang harus dilakukan untuk menegakkan tadi. Jadi itu bagian-bagian yang cobalah untuk diinikan. Nah anak-anak juga begitu. Anak-anak memberikan sejak kecil itu memberikan tabungan yang diurutkan ya. Yang paling harus segera dibiasakan. Ya, apalagi di anak-anak dan orang-orang sekarang itu hanya satu, gembira terhadap kehidupannya, dihadapi gembira terhadap semua yang diberikan kepadanya. Nah, untuk itu marilah kita coba hal yang sederhana itu, membuka peluang kebaikan yang besar ya. Karena proses gembira itu ditunjukkan dengan hilangnya keluh kesah. Ada orang gembira ngekek-ngekek kalau muni-muni itu nggak ada, itu sih tidak waras kali ya. Jadi untuk menghilangkan keluh kesah yang akan merusak jiwa, mengotori jiwa, merusak bahkan menghilangkan nilai amal, itu Allah berikan pelatihan di bulan Ramadan dan kemudian selanjutnya untuk gembira menghadapi kehidupan agar kemudian kita bisa membuka kehidupan kita dengan perasaan syukur. Begitu fastabiqul khairat, mudah-mudahan akan menjadikan bagian kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi Allah akan memberikan bagian yang besar bahkan pada amal yang sederhana. Saya ingatkan 10 hari terakhir, maka hapuslah ya dosa-dosa yang ada pada kita, kemudian memudahkan hidup kita ketika kita minta ampun. Bersabarlah, bersemangatlah untuk terus mengucapkan istighfar untuk bagian-bagian kesalahan yang bahkan kita sudah lupa ya. Fastabiqul khairat, alhaqqum birabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.